Untuk memperbarui informasi terkait gempa yang mengguncang Cianjur, kita sudah tersambung bersama dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat petang, Ibu Dwi Korita. Selamat petang, Mas Alfat dan Mbak Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, ini gempanya tadi Anda juga sempat katakan bahwa ada gempa susulan hingga 25 kali. Hingga sejauh ini pantauannya seperti apa, Bu? Jadi hingga pukul 17 sore ini tercatat gempa susulan sudah 45 kali. Jadi sudah meningkat lagi dari 25 kali tadi. Iya, untuk gempa susulan ini paling besarnya dengan magnitudo berapa, Bu? Tadi sempat tercatat sampai 4,0. Saat ini? Betul. Masih 4 magnitudo tertinggi 4, kemudian semakin melemah, terendah sekarang 1,7. Pak, 1,7 total gempa jadi lebih susulan lagi. Ya. Total gempa susulan ada 45. Dengan interval berapa menit sekali, Ibu, gempa susulan tersebut terjadi, Ibu? Wah, itu bisa dihitung ya, tapi saya belum menghitung, mohon maaf. Jadi contohnya tadi kami press conference jam 3, itu kan masih 25. Sekarang jam 5.45, jadi 2 jam sekitar 20 kali ya, seperti itu. Tetapi kan tidak selalu sama intervalnya ya. Tapi kurang lebih dalam 2 jam ini udah meningkat 20 kali. Nah, itu magnitudonya cenderung melemah atau cukup stabil, Bu, kekuatannya, Bu? Magnitudonya cenderung trennya melemah ini. Jadi semoga saja semakin kecil dan akhirnya menjadi stabil. Semoga saja demikian. Itu. Kalau tadi Anda katakan trennya melemah, apakah bisa diartikan bahwa gempa susulan ini tidak seberbahaya pada saat gempa utama tadi? Jadi begini, kalau untuk wilayah yang ada di lokasi epicenter atau sekitarnya, misalnya di kota Cianjur ya, atau sekitarnya, dengan kekuatan katakan 3 yang magnitudo 3 atau 3,2 ya, yang itu sebetulnya magnitudo yang kecil, namun guncangannya bisa masih membahayakan karena benar-benar pusat gempa berada di bawah ya, dangkal ya, jadi seakan-akan berdiri di atas pusat gempa. Jadi masih perlu diwaspadai. Namun kalau yang tinggal di Jakarta, di Bogor, di lokasi yang cukup jauh dari epicenter, insya Allah semakin melemah itu menjadi tidak bermasalah, jadi lebih tidak membahayakan lagi. Jadi ini sekarang fokusnya adalah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar epicenter, yaitu di kota Cianjur dan sekitarnya. Ya, gitu. Bu, kita lihat kan gempa cukup sering terjadi di tanah. Ya, Ibu, kita sering melihat kan gempa beberapa kali cukup sering terjadi dengan kekuatan magnitudo yang lebih besar dari 5,6. Tapi kenapa dampak kerusakannya ini cukup masif, Bu, terjadi di sana? Apa yang menyebabkannya, Bu? Betul sekali, Mbak. Jadi kenapa ini dampak kerusakannya cukup masif? Ada beberapa hal. Yang pertama, gempa ini terjadi di darat. Epicenternya benar-benar di lokasi di mana di situ tempat permukiman. Banyak permukiman ya di darat, kedalamannya dangkal ya, sekitar 10-11 km. Meskipun magnitudonya 5,6, tapi ada di bawah kaki kita misalnya. Beda dengan yang kekuatannya katakan 7, tapi ratusan kilometer jaraknya di laut ya, pada kedalaman yang puluhan kilometer. Nah, itu akan terasa lebih lemah guncangannya daripada yang magnitudonya hanya 5,6 namun berada di dekat kaki kita gitu. Mudahnya seperti itu. Jadi guncangannya makin terasa. Itu yang pertama. Yang kedua, guncangan itu bisa teramplifikasi. Bisa terasa makin kuat meskipun lokasinya
agak lebih jauh dari epicenter, yaitu pada daerah yang ini tanahnya lunak atau tanahnya ini jenuh air. Nah, apalagi kalau sudah di dekat epicenter, tanahnya lunak, misalnya endapan lempung, endapan aluvial, endapan sungai, jenuh air. Nah, itu juga guncangan itu akan teramplifikasi menjadi lebih kuat. Dan yang ketiga adalah yang berada pada kondisi topografi pada pinggir-pinggir lembah atau pinggir-pinggir lereng. Jadi kondisi topografi itu juga berpengaruh terhadap intensitas guncangan semacam itu. Jadi ini meskipun 5,6 terasa lebih kuat ya. Ini tadi kita lihat, kita deteksi intensitas guncangannya sampai 6, melampaui yang intensitasnya melampaui yang magnitudonya lebih tinggi dari itu. Demikian, Mbak. Bu Dwi Korita, sebenarnya yang menyebabkan gempa ini apa sih Bu? Tadi sempat disebutkan juga dalam konferensi pers bahwa ada patahan sesar Cimandiri. Bisa Anda lebih elaborasi apa yang terjadi dengan patahan ini, Bu? Ya, betul. Ya, jadi patahan ini mengalami pergerakan lagi. Jadi kalau sebentar, dalam catatan kami ini paling tidak tahun 80-an, sekitar 82 itu pernah bergerak pada epicenter yang lokasinya sangat berdekatan, kurang lebih sama, tahun 82. Kemudian terulang lagi pada epicenter yang kurang lebih sama, hanya selisih beberapa kilometer, itu terjadi di tahun 2000. Kemudian sekarang tahun 2022. Jadi nampaknya patahan diduga ini ya, ini kan masih hipotesis ini. Kami harus membuktikan ini ke lapangan, mengukur ulang ya. Jadi diduga ini ada terjadi pergerakan reaktivasi pada patahan yang sama, dan itu diduga pada patahan Cimandiri. Meskipun dapat juga terjadi pada patahan yang ada di dekatnya, patahan pada larang. Namun nanti data-data yang akan memastikan tersebut. Kami masih harus mengumpulkan data dengan memasang beberapa peralatan di sekitar epicenter. Demikian. Bu, kalau kita lihat mendengar dari penjelasan Ibu 82, 2002 dan 2020, tampaknya sekali dalam kurun waktu 20 tahun terjadi reaktivasi. Apakah ini kemungkinan lagi terjadi 20 tahun yang kemudian atau mungkin akan terjadi dalam waktu yang lebih singkat, Ibu? Kurang lebih ya, ini fenomena kegempaan ya. Fenomenanya pengulangannya itu kurang lebih 20 tahunan. Tapi 20 tahunan itu bisa 22 tahun, bisa 25 tahun, bisa hanya 18 tahun begitu. Jadi tidak eksak 20 tahun. Ada deviasinya begitu. Jadi kita perlu waspada lagi sekitar 20 tahun lagi ya, mungkin 17 tahun kemudian sudah terjadi lagi, bisa saja. Tapi poinnya sudah saatnya kita ini benar-benar mewaspadai konstruksi-konstruksi bangunan itu harus dirancang untuk tahan gempa. Demikian. Jadi agar seandainya terulang lagi tidak akan roboh. Demikian. Bu Dwi, kami ingin konfirmasi bahwa sebelumnya juga kabarnya ada gempa juga di Enggano, Bengkulu. Apakah ini saling berkaitan mungkin, Bu? Oke, jadi ini beda ya. Kalau yang terjadi di Cianjur itu lokasinya saja jauh berbeda. Di sini adalah patahan akibat patahan ya. Nah, yang di Enggano, Bengkulu itu jelas sistem tektoniknya sudah berbeda. Sebentar, saya ceknya datanya di sini. Info gempa. Sistem tektoniknya sudah berbeda, dan juga artinya pusat atau sumber pembangkit gempanya sudah berbeda sama sekali. Demikian. Ibu, setelah gempa ini terjadi, apakah mungkin ada wilayah lain, ya, Bu Dwi Korita bisa mendengar kami?
Setelah gempa ini terjadi, apakah mungkin ada wilayah lain yang harus berwaspada dengan potensi gempa-gempa lainnya, Bu? Mohon maaf, saya perlu menyampaikan bahwa wilayah di Indonesia itu memang wilayah yang rawan gempa. Relatif yang aman, relatif ya saya katakan, bukan berarti tidak ada gempa. Relatif aman dari gempa itu wilayah Kalimantan. Nah, sehingga wilayah lain ya bisa saja, entah itu di Aceh, bisa di Jawa Barat lagi, bisa di Nusa Tenggara, bisa di di berbagai wilayah di Indonesia. Faktanya memang gempa-gempa itu terus terjadi. Jadi alat-alat pendeteksi gempa ini setiap tahun rata-rata mencatat kejadian gempa itu ribuan kali. Bisa sampai 7.000 kali, 11.000 kali. Jadi hampir setiap hari itu terjadi. Hanya kekuatannya memang tidak begitu kuat sehingga tidak dirasakan. Oleh karena itu yang penting adalah mohon kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu waspada dan siaga. Tadi dengan cara menyiapkan bangunan di rumah kita ini sedapat mungkin dibangun sesuai dengan bangunan standar gempa. Nah, terutama di wilayah-wilayah yang rawan, terutama ini misalnya ini ya, di Pulau Sumatera itu dari Aceh sampai Lampung ya, di sisi barat ya, di sisi tengah barat, jadi pegunungan Bukit Barisan ke arah barat, itu wilayah-wilayah yang rawan gempa dan bahkan tsunami di pantainya. Juga di Selat Sunda, di Jawa ini juga rawan gempa ya, di sisi manapun lah ya. Kemudian di Nusa Tenggara juga rawan gempa, ada di Bali, Lombok, Denpasar, di Ambon juga, di Sulawesi. Jadi sebaiknya waspada aja, demikian. Bu Dwi, kita tahu bahwa bencana gempa sebenarnya tidak bisa diprediksi begitu ya. Tapi dengan adanya reaktivasi patahan sesar Cimandiri ini sebelumnya, apakah menunjukkan tanda-tanda atau indikasi begitu Bu bahwa patahan ini akan teraktivasi lagi atau tiba-tiba saja itu terjadi? Sebetulnya indikasinya tidak teramati ya. Yaitu tadi teramati terakhir di tahun 2000 itu sudah terjadi, 1982 itu juga terjadi. Jadi kemudian sekarang 2022. Jadi tanda-tandanya itu ya kita untuk gempa bumi ini memang sulit ya untuk menangkap tanda-tanda tersebut. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Bu Dwi.